Film ini berpusat pada dua insan yang sama-sama tenggelam dalam cinta menyakitkan karena terhalang penyakit akut. Mereka berdua adalah dua sahabat yang saling melengkapi, layaknya pasangan sejati, sehingga banyak yang menyangka mereka benar-benar pasangan. Tinggal berdua di bawah satu atap dengan sahabat bukanlah hal mudah, apalagi keduanya menyimpan rasa tapi harus selalu memendam rasa di hati. Dari sinilah cerita dimulai. Yang marah dan frustasi karena ditinggal pergi oleh ibunya terus menangis sembari berlari, berharap rasa lelah juga angin yang menerpanya akan sedikit mengobati sakit di hatinya. Tapi itu semua sangat percuma karena meski kakinya terasa hampir lepas, juga jantungnya terasa akan meledak. Sakitnya masih terasa hingga hembusan asap rokok yang mengarah ke wajahnya dari arah samping membuat Cat segera menoleh. Belum sempat dia berkata, sebuah rokok yang sudah tersulut terjejer ke bibirnya. Juga kehadiran sang guru membuatnya menjadi siswa yang melanggar, sedang pelaku sebenarnya sudah lari entah kemana. Karena baru pertama kali terlihat merokok, Cat hanya diberi peringatan dan hal itu membuat pelaku sebenarnya senang. Dari sanalah awal persahabatan mereka dimulai. Sikap Cream yang belak-belakan dan sangat menikmati hidup membuat Cat melupakan kesedihannya sejenak. Dia yang sudah terbiasa hidup teratur dan disiplin kewalahan, dia sering tertangkap basah ketika hendak mengikuti jejak Cream yang sering membolos. Cat sudah sangat antusias ketika kue ulang tahun disajikan, menyangka bahwa Cream tengah merayakan ulang tahun. Tapi siapa sangka Cream melakukan itu hanya agar mendapatkan makanan gratis. Seharusnya Cat tidak lagi heran karena begitulah Cream, hidup dengan bebas dan sangat menikmati hidup agar tidak membosankan, dan hal itu sangat berdampak bagi hidup Cat. Ibu Cat menyaksikan interaksi keduanya, melihat sang putra sudah mulai bahagia membuatnya bersyukur dan berkaca-kaca. Hujan turun dengan derasnya di tengah hari yang biasanya terik. Cat dan Cream tergesa memasuki pekarangan rumah menggunakan satu payung sebagai pelindung. Ini adalah pertama kalinya Cat membawa seseorang berkunjung ke rumahnya semenjak kepergian sang ibu. Kini Cat dan Cream tinggal berdua, tepatnya bertiga, dengan anjing kecil bernama Charles yang Cream temukan di pekarangan rumahnya. Kehadiran Cream di rumahnya membuat Cat tidak lagi terpuruk. Bahkan meski tinggal di kamar yang berbeda, interaksi mereka sangat intim sehingga perlahan-lahan perasaan mulai tumbuh tanpa disadari. Entah sudah malam yang keberapa Cream tinggal di rumah, tapi malam sekarang mereka menghabiskan waktu dengan maraton menonton film hingga percakapan keduanya berakhir pada pembahasan kematian. Mereka dua orang yang sama-sama ditinggalkan oleh kedua orang tuanya meskipun dengan cara yang berbeda, sehingga mereka berikrar untuk tidak saling meninggalkan. Bahkan Cream mengancam Cat akan membunuhnya jika Cat berani meninggalkannya terlebih dahulu. Keesokan harinya Cream melihat seorang wanita parubaya yang mengintip dari pagar rumah. Dia langsung mengenalinya sebagai ibu dari Kay dan memintanya untuk menemui putranya yang sangat sedih karena ditinggalkan. Tapi siapa sangka ternyata kepergian ibu Kay karena menderita suatu penyakit dan tidak ingin membuat sang putra cemas sehingga mempengaruhi masa depannya. Mengetahui fakta itu membuat Cream terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa jika memang itu pilihannya. Kay yang baru saja bekerja tergagap ketika seorang penyanyi seksi secara terang-terangan menggodanya. Sebagai seorang pria normal, tentu saja dia menengku ludah melihat penampilan aduhainya hingga butuh beberapa detik untuk membuatnya kembali bersikap normal. Dia bernama Bonnie. Penampilannya sangat bertolak belakang dengan suaranya yang seperti petasan, sehingga Cream yang belak-belakan menganggap suara Bonnie boses mempalakada parang iniipit ng pison mengganggu seperti kereta penggiling jalan. Ucapannya itu memicu perkelahian, membuat yang hadir kewalahan untuk melerai keduanya. Malam hari, Kay mencoba menghibur Cream yang sedih karena dikeluarkan dari pekerjaannya akibat perkelahian yang terjadi. Cream yang sadar akan arti Cat bagi hidupnya membuat perjanjian agar mereka kembali bereinkarnasi jika suatu saat nanti mati, untuk saling mencari hingga merekam ucapan Cat menggunakan ponsel. Keesokan harinya, setelah tadi malam berbicara panjang lebar dengan Kay, akhirnya Cream memutuskan menemui Bonnie. Ternyata Bonnie tidak seburuk yang dia duga. Sikapnya lumayan asik dan dia sangat menyukai lagu ciptaannya. Pemilihan lagu sudah dalam proses negosiasi. Kay termasuk di dalamnya yang memberi suara. Dia memberi usul agar menyertakan lagu ciptaan Cream yang ternyata diterima dengan tangan terbuka. Tentu saja kabar baik itu Cat sendiri yang menyampaikan dan pertama kali mengucapkan selamat kepada Cream. Cream yang teramat bahagia tanpa sadar mencium Cat hingga membuat suasana menjadi kaku di antara mereka yang hanya berstatus sahabat.
Sembari menikmati makanannya, topik yang diangkat adalah status Krim dan Kate yang hanya sebatas sahabat. Bonnie sangat tidak percaya kalau Kate tidak menyukai Krim. Humanap ka ng super cute guy. Maka dari itu dia memberi saran untuk memancing perasaan cemburu di hati Kate agar mau mengaku dengan menjadikan laki-laki lain sebagai pacar pura-puranya. Ucapan Bonnie sedikit mengusiknya sehingga Krim mencoba memancing kejujuran dari Kate. Apakah Kate menyukainya tapi tidak berani mengungkapkan. Tapi justru jawaban yang diucapkan Kate membuatnya kecewa Hindi naman kita papakasalan eh. karena mendorongnya untuk menemukan laki-laki lain yang akan mencintainya. Krim yang frustasi menjadikan bar sebagai pilihan untuk menghilangkan stres. Makahanap ka ng taong magmamahal sa'yo. Sesuai dengan permintaan Kate dan usul Bonnie, dia mulai mendekati pria yang tengah duduk sendirian karena pacarnya diam-diam menemui selingkuhannya. Pria itu bernama Josh. Tidak sampai di situ, kini Krim bahkan menjadi pelanggan di klinik milik Josh yang ternyata seorang dokter gigi. Dia bahkan menggoda Josh secara terang-terangan karena sikapnya memang apa adanya dan mudah bergaul. Di lain tempat, Kate tengah membersihkan kamar Krim yang berantakan karena sang pemilik kamar sedang tidak ada di tempat, hingga matanya melihat bra milik Krim yang tergeletak di atas kasur. Melihat bra itu membuatnya meneguk ludah dan mencoba meneguhkan hati. Begitu pulang, Krim langsung menjelaskan kalau dirinya sedang dekat dengan pria akan tahu bahwa pertanyaan itu yang hendak ditanyakan oleh Kate. Tentu saja Kate langsung beraksi. Dia tidak ingin Krim berhubungan dengan pria sembarangan yang justru Krim menganggap Kate tengah cemburu. Kay kembali melakukan pemeriksaan. Matanya langsung berkaca-kaca ketika dokter memvonis umurnya tinggal sekitar 1 tahun lagi jika dia tidak kunjung mendapatkan donor. Dia sangat takut meninggalkan Krim seorang diri. Ketika sedang dinner dengan Josh, I have a fiancé. Josh memberitahukan pada Krim bahwa dirinya sudah bertunangan dan sangat mencintai tunangannya. Ungkapan Josh justru membuat Krim tersenyum meremehkan dan dengan berani melepas cincin pertunangan di jari Josh. Ia bahkan bertaruh tidak lama lagi mereka akan putus. Karena memiliki andil dalam mengambil keputusan, Kay mengusulkan agar tunangan Josh menjadi fotografer Bonnie. Dan kini disinilah Cindy berada mengambil potret Bonnie dengan profesional hingga dia menyadari bahwa Kay tengah mengintip isi pesannya dari belakang.